lalu Muhammad Reza Putra Gemilang dengan NIM A11 2022 14741. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Arif Hidayatullah dengan NIM A11 2022 14780. Di sini kami akan menjelaskan tentang form untuk pendaftaran mahasiswa. Nah, di sini terlihat untuk formnya ada 3 button, yaitu mahasiswa baru, terus itu untuk yang button tengah adalah untuk login mahasiswa yang terdaftar, kemudian button admin untuk login admin. Kemudian untuk project ini kita membutuhkan waktu untuk koneksi yang pada umumnya koneksi pada umumnya seperti ini contohnya untuk mengkoneksikan ke database MySQL. Kemudian untuk home frame-nya untuk home frame-nya itu tadi ada 3 button, yaitu untuk yang private void button mahasiswa baru itu untuk memberi action saat button itu diklik, maka akan menuju menambahkan anggota baru ke database, yaitu kayak menambahkan data mahasiswa baru. Nah, kemudian untuk button selanjutnya MHS action perform itu untuk button login untuk mahasiswa yang sudah terdaftar. Jadi seperti setelah melakukan pendaftaran kan sudah terdaftar, nah itu bisa menggunakan button yang kedua. Dan yang selanjutnya adalah button admin, ya tentunya hanya untuk login admin untuk mengatur semua data yang ada di database. Ya, teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan lanjutan dari teman saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang login mahasiswa. Nah, login mahasiswa ini terdiri dari button login yang nanti mengambil username dan password yang telah diinputkan sewaktu kita mendaftar mahasiswa baru. Nah, di sini ada kelas untuk prodi dan button daftar, sehingga terdapat atribut yang sama dengan yang telah kita bikin tabel di dalam database. Terdiri dari nama lengkap, tempat, tanggal, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan seterusnya. Lalu untuk agar dapat masuk ke database-nya, di sini saya mempunyai mahasiswa service yang berfungsi sebagai create
data mahasiswa ke XIL. Ini ada membaca mahasiswa, terdiri dari atribut-atribut yang sama, update mahasiswa, dan delete mahasiswa dari database. Dan untuk kelas mahasiswanya sendiri terdiri dari atribut nama, NIM, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Dan juga tidak lupa setter getter untuk setiap atribut variabelnya. Selanjutnya, karena untuk login mahasiswa sendiri, kita memerlukan username dan password. Nah, untuk username dan password ini digunakan, ini kita membuat tabel lain yaitu user dalam database, lalu memasukkan name dan password yang telah di-generate sewaktu melakukan pendaftaran baru. Di sini ada string name, string password, dan juga setter getter. Dan untuk user service-nya ini sendiri juga berfungsi untuk create CRUD, create update, create read, update, delete. Dan selanjutnya untuk bagian admin akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Timo. Baik, saya akan melanjutkan untuk bagian admin dan selanjutnya. Mari kita simulasikan dulu. Ini udah di-run belum sih? Ulang. Tampilan utama. Kemudian di sini bagian login adminnya kita coba simulasikan. Admin dapat login. Nah, jika berhasil login akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian jika berhasil login maka akan diredirect ke dashboard admin frame. Inilah tampilannya. Kita coba simulasikan dulu. Untuk button ini seperti yang pertama yaitu create. Ini untuk update. Kita coba yang update saja. Hujan rindu update dengan L. Ini adalah pop-up ketika berhasil diupdate. Apakah datanya akan berubah? Ya, bisa dilihat di sini berubah. Kemudian ada fitur delete. Coba berhasil. Apa pas ngarep? Untuk fitur kerja kan belum dicoba. Mari kita coba di bagian depan. Kita coba Dumi tempat lahir. Tanggal lahir format 1 Silamin P alamat nomor telepon 1. Di sini NIM-nya itu akan generate dari kode prodi dan 5 digit random string.
Dan untuk passwordnya juga random generate dari kombinasi Jawa plus tanggal lahir seperti ini. Asal sekolah, Pangkalan Bun. Jangan lupa ini dicatat untuk bagian login mahasiswa ya. Buat daftaran berhasil. Kita cek dulu apakah datanya masuk ke database atau belum. Nah, berhasil ya. Di sini saya akan melihatkan kodenya untuk masing-masing fitur. Yang pertama ada fitur baru sih. Ada bagian input, ini masuknya ke ini ya. Nah, ini ada seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, ada beberapa atribut. Ketika semua field terisi, kemudian J button atau button daftar dipencet, maka dia akan mengirim data ini ke mahasiswa service untuk controllernya atau fungsi insert ke DB-nya. Ini dilihatkan ke mahasiswa service, grade mahasiswa service. Dia akan ngelempar data ke sini. Ini menginsert itu ini mengirim nama, name, tempat lahir ke tabel mahasiswa. Kemudian yang bagian sekolah itu diinsert ke tabel sekolah. Seperti ini kira-kira. Ada berapa banyak atribut ini. Kemudian untuk tabel ya. Mungkin tabelnya bisa saya tunjukkan dari sini. Sini. Ini untuk struktur tabel dari program tadi. Ada mahasiswa, prodi, sekolah, dan user. Mahasiswa ini untuk menerima inputan yang mahasiswa baru tadi. Ini relasi ke prodi, ke sekolah, dan user ini untuk login. Kemudian fitur update. Untuk update sendiri ini ada di file update frame. Untuk ini untuk inisialisasi. Kemudian ini untuk menampilkan data dari database menurut name, kemudian ditampilkan di field ini. Terus sama seperti mahasiswa baru tadi, ketika button update dipencet, maka dia akan mengirim semua data yang telah ditulis dari field-field yang tersedia ini. Kemudian diupdate dan dia akan kelempar ke mahasiswa update mahasiswa. Kelempar ke sini ya untuk update ya. Adalah untuk query untuk update mahasiswa set nama bla bla bla. Dan untuk selanjutnya ada yang terakhir ada fitur delete. Fitur delete ini untuk mendelete data mahasiswa menurut NIM. Untuk tata caranya adalah dipilih dulu rows-nya tabel, kemudian di delete. Kalau belum memilih maka tidak bisa dihapus karena tidak ada NIM yang dikirim. Ya, kita mungkin untuk fitur admin segitu saja yang bisa ditampilkan. Kita kembali ke
dashboard utama. Kita coba login pakai NIM dan password yang ke create tadi. Passwordnya nah, karena saya lupa, kita lihat di sini ya. 588 sedikit susah tapi nggak apa-apa. Sudah benar kan? 58824 login. Berarti valid ya antara NIM dan password yang di random generate tadi. Bisa. Mungkin sekian presentasi dari project UAS PBE untuk tema pendaftaran mahasiswa ini. Jika ada kurang jelas atau salah kata, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop sharing kan, Su? Anjir. Terus OBS-nya klik katanya.